Bagaimana tanggapan suasana villa? Oh, saya lihat ini panitia semua pada antusias sekali. Saya ini untuk beberapa kalinya saya datang. Berupaya di dunia ini menjadi hamba yang bertakwa, dan modal takwa inilah yang insya Allah menjadi bekal kita yang akan nanti layak dan pantas untuk masuk surga Allah. Sekali lagi itulah tujuan kita. Visi itu jangka pendek di dunia ini menjadi hamba yang bertakwa. Visi tujuan akhirnya surga Allah. Maka seluruh perintah-perintah dalam Al-Quran, perintah-perintah ibadah itu finalnya adalah la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi hamba yang bertakwa. Sekalipun Al-Quran itu lebih dari separuh isinya tentang kisah, cerita ya, bicara ayat-ayat hukum, ayat-ayat perintah itu enggak banyak. Tetapi kenyataannya sekalipun tidak banyak, terkadang jadi berat ya buat kita ya untuk melaksanakannya. Maka disitulah kita terus belajar menimba ilmu ya. Karena perintah yang dari lahir sampai mati itu hanya menerima ilmu. Nurul ilma minal mahdi ilallah. Darilah ilmu dari lahir sampai mati. Terutama adalah ilmu-ilmu yang fardhu ain, itu ilmu-ilmu agama. Secara individu kita wajib belajar ilmu agama dan tidak ada alasan terlambat, tidak ada alasan udah tua, ada alasan. Maka di antara kriteria muslim kafah ada 10 poin ciri-ciri seorang muslim yang sempurna itu. Ranking pertama itu adalah al-fahmu, yaitu paham. Al-fahmu ini akan dimiliki kalau orang itu terus belajar mencari ilmu. Begitu ya. Ini jadi masalah banyak orang sudah merasa cukup atau sudah merasa puas dengan yang ada. Bisa jadi sebetulnya dia belum dikatakan orang yang alim. Maka perlunya kita hidup ini bersama-sama, hidup berjamaah. Karena sehebat-hebatnya orang, sealim-alimnya orang, kalau dia sendirian lebih aman. Sebodoh-bodohnya kita bareng-bareng. Kalau bareng-bareng melewati hutan, serigala nggak berani. Kalau sendirian, artinya apa? Kalau bareng-bareng berjamaah itu, setan iblis goda, diingetin lagi, ketika pengajian, dia kan nggak berani lagi, ingat lagi, oh iya diingetin lagi. Gitu. Maka pentinglah kita hidup bersama orang-orang yang soleh. Salah satu di antara cara ya merawat keimanan kita, meningkatkan kualitas Islam kita itu ya hidup berjamaah. Dari seorang muslim menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muttaqin. Jadi kurvanya gitu, piramidanya. Ini bagi 3 nih. Yang paling bawah itu muslim, yang paling banyak berarti nih. Naik kedua yang tengah-tengah, apa tuh? Mukmin. Mengerucut yang paling tinggi apa namanya? Muttaqin. Begitu. Itu para ahli ngomong begitu ya. Di Indonesia ini katanya yang paling banyak itu artinya adalah muslim. Begitu. Apa sih ciri-cirinya muslim itu? Yang paling gampang ya sholat. Gitu. Sholatnya 5 waktu. Kalau mukmin ya sholatnya 5 waktu, semua waktu berjamaah di masjid, subuh pun di masjid. Nah itu mukmin. Kalau muttaqin
udah 5 waktu berjamaah di masjid, tahajudnya istiqomah. Yang sunnah-sunnah itu sudah dilevelkan sama dengan yang wajib dan yang berat. Terutama saya ngomong ini masih berat nih ya. Nah, bener gak begitu? Padahal kalau kita mau jujur, hidup kita ini kan bertambahnya umur kurvanya itu. Mungkin Rasulullah itu mengelompokkan orang itu dalam 3 tahap dalam hadisnya itu. Maka umur umatku itu situna, kisar 60, 70. Kenapa? 20 pertama, nanti 20 kedua, 20 ketiga. 20 pertama itu masa-masa anak-anak sampai balik. Nanti 20 kedua itu dari 20 sampai 40. Itu puncaknya. Maka ada firman Allah itu dalam surah apa? Wala mabalaghu arba'ina sanah wala arba'ina sanah rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal sabrohu wasli fi dzurriyyati. Maka Rasulullah itu menerima wahyu umur 40. Idealnya itu kalau kita udah umur 40 itu udah istiqomah. Itu cakepnya maksudnya. 20 itu udah sekolah ya. Tahun 22 saya yang sekolahnya ada normal, 22 sarjana kayak gitu. Udah punya modal tuh. 25 dia udah rada mantep, udah pede, udah punya istri gitu kan. Pas udah punya istri lama-lama punya anak kan. Punya anak lama-lama dia disekolahin, selain dikawinin, jodohin. Gitu. Lama-lama nah, dari kita udah punya mantu, terus punya apa? Ya turun. Lama-lama gitu, rupanya turun. Kalau udah 50-60 udah begitu. Ada gak yang umurnya udah 60 masih hebat kayak usia 40? Ada gak kira-kira? Banyak. Hebatnya apa lagunya maksudnya? Maksudnya hebatnya apa lagunya? Ah, iya. Iya, maksudnya lagunya ya. Lagunya masih gaya 40 aja. Udah asar masih gaya dohornya gitu maksudnya. Nah, itu makanya penting kita. Yang repot ntar itu udah mau maghrib, gak ada persiapan pisah, udah gelap udah. Udah ngejumblem. Ya, udah gelap gulita itu. Israel datang belum siap pisah gitu ini. Nah, gitu kan. Maka ada cerita yang pesan kepada malaikat Israel, saya siap disambut nyawa, tapi kabarin ya, ya beres. Tiba-tiba Israel datangnya ke Pak RT-nya Mbak Peci Merah tuh. Assalamualaikum Pak RT. Lah Israel ngapain datang? Lu nggak ngabarin? Udah lama ngabarinnya. Apa? Itu rambutnya udah ubanan. Itu udah dikabarin. Giginya ada yang mulai mau matanya udah pakai kaca. Penyakit itu udah mulai apa? Banyak. Udah dikabarin jauh-jauh hari. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kalau malam ini hanya motivasi bagaimana kita mengisi umur-umur kita ini. Ideal itu sesungguhnya memang semakin nambah urusan kita itu, mintanya sama Allah itu meningkat. Cakapnya begitu. Masalahnya urusan nambah, mintanya standar aja gitu. Ikhtiarnya standar aja kan, tidak repot kayaknya. Oleh karenanya kalau kita hitung-hitung misalnya dari tadi umur kita misalnya berapa nih umur nih? Karena kira-kira saudara kasih yang paling tua sama nih saudara kasih. Yang tua asli, tua umurnya atau tua lagunya. Jangan tua umurnya lagunya nggak tua-tua. Siapa di antara Jigopur sama Pak RT sama umur tuanya? Kalau umur kita misalnya 60 ya, ada nggak 60 nih? Hah? 63? Tapi udah jauh nggak yang 45? Udah jauh? Udah 63 ya, alhamdulillah ya. Udah pensiun ya, tiap bulan dapat gaji. Ya kan, sehat ya. Cakep banget udah gaji belum gitu dandanannya. 60, taruh 60 ya misalnya, kita hitung 60 nih. 60 itu misalnya kita hitung ini. Kira-kira nanti kalau kita rasanya pulang kampung akhirat, kira-kira pantas gak kita surga gitu ya? Umur 60. Kira-kira itu kalau kita udah ngerti sesuatu umur berapa tuh? Mulai berapa? 15 atau 20? Udah balik. 15 atau 20 balik.
15 dah ya. 60 dikurang 15 tinggal berapa? 5. Hah? 5. 40? 45. Sekarang kita hitung-hitung nih. Misalnya kita udah lempeng banget, sholatnya rajin. 45 itu ya. Kalau kita hitung-hitung, sehari semalam itu berapa jam ya? 24 jam. Kira-kira dari 24 jam sehari semalam itu, Pak Ismail yang muda, ini kan tua ya, paling muda ya, sama aja. Pak Ismail muda tuh. Kira-kira itu kalau sehari semalam kita tuh tidur berapa jam tuh? 24 jam itu? 8 jam. Nah, kata dokter 8 jam berarti ya. Berarti itu sepertiganya kan ya? Bener nggak? Sehari semalam itu sepertiga kita tidur. Berarti kalau umur kita tinggal 45, dikurangi berapa tuh sepertiganya? 15, tinggal berapa? Tinggal 30 tuh. 30 nya kita hidup tuh, yang tidur. Kira-kira coba tuh. Nih, Bang Rokib nih. Kira-kira yang ketua PRT mau masuk nggak begitu kita ngomong apa sih? Saya kan mau ngomongnya uplok banget. Saya kadang-kadang saya suzon ya. Bisnis lawannya ya. Itu kan 30 ya. 30 itu kira-kira hidup kita itu di jumlah-jumlah itu banyakan mana tuh? Dari bangun tidur apa tidur lagi itu kayaknya di jumlah sama kita itu ibadahnya Bang Gaya banyak mana coba? Dari ibadahnya ya? Lah. Iya, banyak ibadahnya ya. Banyak jaganya kayaknya. Iya, misalnya sholat tuh berapa sih? Satu waktu itu sholat. Wah, ini dah. Sholat tuh satu waktu berapa menit? Sejam setengah jam. Dari persiapan, jalan. 30 menit dah. Ya, 30 menit dah ya. 30 menit yang itu kelas biasa Pak Ustaz. Udah kelas wirid doyan. Iya, kelas biasa. 30 menit lah ya. Berarti itu sehari kan 5 waktu. Berarti 30 menit kali berapa tuh? 2 jam setengah ya? Ngomongin orang 3 jam. Jadi rasanya kalau umur kita sisa 30 tahun gitu ya, itu pun kayaknya ibadahnya berapa kira-kira ya? Kita nggak tahu juga tuh. Dari udah ada itu, rasanya itu. Maka ternyata alhamdulillah ya, kita ngaji itu pelan-pelan kita ngerti. Iya, ibadah itu ada ibadah khusus, ada yang umum. Apa yang khusus? Kayak sholat, ya kan? Kayak puasa. Itu jelas ibadah khusus ya. Tapi ada ibadah umum. Apa misalnya? Ya, tidur. Itu 2 orang sama-sama tidur ngorok, yang satu dia baca doa, yang satu enggak. Yang lebih baik mana tuh? Baca doa. Tuh. Ya kan semalam ngorok dua-duanya yang satu dia bukan udah sikat gigi, apalagi cakap wudu, terus dia beristighfar, baca kulhu, ayat kursi, pahala minas, tidur dah. Itu dia karena niatnya tidur, itu dapat pahala itu. Yang satu karena ketiduran, nonton bola ketiduran, gantian ditonton sama bola. Itu contoh. Kita misalnya di jalan ada duri, kita geser buang durinya, pahala itu. Ketemu assalamualaikum. Bisa jadi itu aktivitas kita hariannya itu yang kelihatan umum, itu bisa jadi pahala, jadi ibadah. Semuanya itu. Olahraga, ada apa, sepeda mana? Tinggal sepeda mana? Selain menjadi mana lagi? Itu juga niatnya saya biar sehat. Biar sehat gitu. Kamu coba ada kalau kota wisata itu pandangan-pandangannya itu macam-macam. Pandangan-pandangan orang olahraga itu macam-macam. Pandangan-pandangan pemandangan itu. Katanya sih juga katanya gitu. Nah itu jadi kalau niatnya kita untuk menjaga kesehatan, biar ibadah juga masih seger, bisa sholat tahajud, bisa jamaah kuat lama, itu ibadah juga. Menjaga kesehatan niatnya ibadah. Ya. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya kalau kita hitung-hitung, dan ini hanya dimiliki oleh agama Islam. Terus saya sholat belajar macam-macam agama ya. Cuma Islam yang semua itu adalah ibadah. Bangun tidur, baca doa kita. Alhamdulillah. Apa doanya? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Ya udah tua itu lah jalan bangun tuh, gerak-gerak dulu, mungkin koordinasi dulu gitu. Saya salah senam diajarin sama pensiunan dari Auri itu, saya minimal itu 20 kali saya gerakin, nggak langsung bangun. Itu kan senam anti menghindari saraf kejepit pinggang ya. Jadi kalau bangun tidur saya baca doa, saya nanti 3 atau tidak alarmnya. Saya angkat kaki saya ke atas tuh.
sampai krek habis nih 20 kali. Atau balisin ke bawah tuh. Tangan sampai tangan sampai jempol, tangan sampai tuh. Bangun, tangan sampai pegang. Aduh. Jadi krek-kreknya tuh. Itu kata dia itu insya Allah umurnya udah 70 tahun dia masih sehat banget. Itu antisipasi saraf kejepit pinggang kita. Itu jangan langsung bangun langsung gereja. Itu contoh. Baca doa, masuk kamar mandi, baca doa, wudu, sholat, tahajud, misalnya itu pahala lagi. Lihat doa ya bulan sebelum subuh misalnya, baca doa lagi. Masjid berangkat. Ingat waktu raker kemarin, kita raker apa nanti? Di villa tuh. Itu banyak itu ngomong. Apakah peran kita di masjid itu sesuai dengan kemampuan kita? Sekedar buka pintu kek, masang karpet kek, azan kek, bersihin WC kek, gitu ngomongnya. Gitu. Ya. Apa yang kita mampu berikan saya untuk masjid itu? Mau ngepel kek? Gitu. Masak air kek, nyiapin termos. Kali masa semuanya Pak diborong mau Ustadz mulu sama di kelas, masa suka diborong dia doang? Nah, begitu maksudnya, ada semangat kita, ada semangat apa yang mampu kita berikan untuk diri kita, untuk masjid rumah Allah ini. Gitu. Nah, itu ada pahalanya semua. Kalau ikhlas, saya biar di alam apa RT, saya bangun sebelum subuh, nggak enak saja, nggak ada pahala. Demikian itu misalnya sekedar memotivasi kita berkaitan bahwa dari seorang muslim menjadi mukmin, menjadi muttaqin, harapan itu. Nah, bulan suci Ramadan itu bulan dari 11-12 bulan yang ada, memang ini bulan yang lebih istimewa dari sisi kualitas ibadah. Maka ada dua orang hamba itu yang protes. Kenapa saya kok umurnya paling tua, paling panjang, masuk surganya belakangan? Kok dia umurnya pendek, surganya duluan? Dia protes tuh. Lihat rapot, di mana rapotnya? Rapotnya, track rekornya dilihat. Ternyata apa? Bapak ini yang tua umurnya, cuma poinnya satu doang amalnya. Yang muda ini banyak banget. Poin-poin amal itu dicari. Pintu-pintu peluang pahala itu dia kemana-mana. Nah itu diantaranya. Maka itu contohnya begitu. Maksudnya jadi ngomong gitu, ini hadisnya bukan apa dulu. Waktu di villa enggak Pak. Lalu di villa ngomong gitu ya, bener nggak? Iya kan? Ya yang kita mampu amal kita apa kayak? Yang kita begitu kan ya ngomongnya ya. Ternyata emang itu ada hadisnya, ada kisahnya begitu. Ternyata ada orang umurnya nggak panjang, surganya duluan. Ternyata dia banyak banget peluang-peluang pahala itu selalu diapain? Dia cari. Begitu. Ya, yang satu, yang seorang satu poin doang. Ya mungkin dia punya keunggulannya, misalnya apa yang satu ini cuma sholat aja 4 waktu, terus gitu doang. Kan itu buat dirinya doang dia, bener nggak? Kalau dia ingin manfaat yang lain kan, ada pahala-pahala yang lain, bermanfaat untuk orang banyak. Sampai ada kisah udah tua, nanam pohon aja. Nah itu dalam rangka dia yakin ya, setelah saya mati pohon ini bermanfaat untuk penghijauan, mungkin ada buahnya, nanti jadi tabungan buat saya. Jadi emang rasa-rasanya kita hidup itu kalau bisa ya, kita itu emang nggak boleh berhenti berbuat kebaikan, baik untuk diri kita maupun untuk orang banyak. Gitu ya. Maka ketika ada seorang hamba yang dia merasa kecewa sama Tuhan saya, kenapa? Kayak dia sama saya ganggu gua. Gitu. Kok doa saya itu kan dikabul-kabulin sih? Kok duit susah terus gini. Hidup kayaknya kok lebih seolah saya tuh gak diperhatiin sama Allah. Masa ada tetangga saya agamanya juga sembahyang pas seminggu sekali doang, kok duit banyakan dia? Nah itu ada orang hidupnya itu cuma pakai logika, tidak pakai iman. Kayak orang menghadapi kematian, kalau pakai logika dan perasaan, pasti dia kecewa, pasti sakit hati. Tapi kalau pendekatan keimanan, oh iya ya, emang semua orang tuh pasti akan mati. Kalau yang masuk surga, gerbangnya apa? Mati dulu. Makanya Umar kan marah-marah ketika Rasulullah hari itu Senin subuh di atas pangkuan anak Siti Fatimah. Rasulullah itu beberapa hari sakit demam aja begitu ya.
terakhir nggak bisa ngimamin, hari Abu Bakar suruh imam. Akhirnya itu Israel itu udah berkali datang sini nggak jadi lagi ini soalnya nggak tega mencabut nyawa Rasulullah. Tapi sedang subuh itu Rasulullah mencabut nyawanya, langsung akhirnya bercerita orang-orang semuanya dikabarin, orang-orang terdekat Umar itu marah-marah karena itu muncul premannya, masih ada bekas-bekas preman gitu. Apa kata Umar? Siapa yang bilang Muhammad mati, aku penggal lehernya. Gitu. Ada yang bilangin kalau Umar preman yang muncul lagi. Abu Bakar sudah Abu datang. Ayo Abu Bakar ngomong kepada Umar. Apa kata Umar? Gak bisa ngomong. Coba membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma atau bilang qalatum ala. Gitu. Umar orang Arab, rasa Muhammad itu ada rasul, tapi itu manusia biasa. Rasul terdahulu itu pada mati. Oh iya, aku baru sadar, aku hafal ayat, lupa ayat itu. Nah itu sebuah contoh ya. Maka ketika itu ini buat catatan buat kita, artinya bahwa pendekatan menghadapi musibah itu juga tidak hanya pendekatan perasaan, pendekatan akal, gitu ya. Tapi ada pendekatan keimanan, sehingga hidup itu agak lebih enak. Maka orang hidup itu harus punya sikap 3 minimal: bersyukur, qanaah, sabar. Kalau lagi top, bersyukur, gitu. Kayak siapa? Indra apa? Sama siapa? Iya, salaman siapa? Iya, oh itu mobilnya mana? Mobilnya itu ada yang 4 miliar, berarti sama aja sama-sama besi ya, mahal itu ya? Kan sama-sama besi jadi mahal, kenapa? Apa sih jadi mahal ya? Mobil 4 miliar buat hadiah istrinya ulang tahun. Motor 400 juta. Oh itu ya. Bola kan sama-sama besi ya. Banyak karet, banyak apa? Emas kan apa karet banyak. Cuma ada logo doang itu ya. Bener nggak? Bener nggak? Samanya apa? Nggak Ustaz? Ya kan sama-sama besi, sama-sama nyampe. Nah, maka kita itu ketika kita diberi nikmat kita bersyukur. Ketika kita standar aja qanaah. Gitu. Ketika diuji sabar. Begitu. Biar menempatkan posisi itu, minimal itu yang harus kita miliki, ya. Ini qanaah apa malas apa sabar? Belum malas lagi qanaah ini. Lah repot tuh. Kata saya kita harus qanaah. Belum malas banget orangnya. Repot itu tuh ada yang begitu tuh. Gimana tuh di kerja, malas kerja lagi qanaah ya. Qanaah itu bersyukur menerima apa adanya. Jadi yang ada itu disyukuri, ya nggak apa-apa dah. Pas punya motor nyampe yang konsen bareng, kilometer narik doang, beli gaya doang. Itu namanya qanaah ya. Yang ada disyukuri. Ini nggak yang ada nggak disyukuri. Lihat ke atas dulu, nggak dapat, repot juga ya. Begitu. Maka kembali ke tadi itu, ketika orang itu merasa kecewa sama Tuhan ya, kok orang lain itu yang sembahyang dia menghombilah dia banyak, dia tolak. Akhirnya kasih tahu, baca surah yang tadi itu. Ya. Kamu dicari kemana aja nggak pernah kelihatan sih, dicari pintu kamu nggak ada. Pengen mulia, sholat tahajud, kamu mau tahajud. Kalau tidur di malam dulu, itu malam-malam pernah ngapain sih? Buka handphone, pernah nonton TV bola. Alhamdulillah ada rumus. Sampai orang hidup mulia, silakan sholat tahajud. Gitu. Kalau saya harus maksain, sekalipun kadang-kadang capek banget ya. Karena udah saya kebutuhan banget ya, urusannya nambah banyak, mintanya harus tambah ditingkatkan gitu ya. Misalnya ya ini rezeki berkah ya, sholat duha 8 rakaat, 8 rakaat. Mau hidup hati agak tenang, galau ini panas apa galau hati ini nggak ada buku-buku ya, ada begitu ya, harusnya ngerti udah macam-macam tuh. Nah baca Quran kayak ya, Syifaa'un lima fis-sudur, obat penyembuh buat dada yang lagi galau, lagi sedih gitu ya. Atau minimal istighfar gitu ya. Ya ada beberapa jamaah-jamaah korek itu yang udah harus jamaah lagi harus istighfar itu banyak. Istighfar 1000 kali, ya salawat 1000, baca apa lagi? Baca tahlil 1000. Wah, itu harus yakin tapi ya.
Ya Rasulullah itu yang ada hadisnya jelas, itu ijtihad para ulama ya. Yang hadisnya jelas itu ya minimal 70 kali. Pagi sore kita beristighfar lah minimal sekali. Dan istighfar dimarahin sama yang buat kamu ya, bukan ya. Istighfar itu emang asli kita, hati itu minta ampun kepada Allah ya. Nah, maka tadi mari sama-sama persiapan menghadapi bulan Ramadan itu. Ramadan yang akan datang ini ya kira-kira 2 minggu lagi ya. Ya silakan ya apa persiapannya itu diniatkan ya. Ada beberapa tadi nambah kalau bisa ya amal-amal ibadah kita itu. Rasanya kalau Ramadan aja nggak meningkat ibadah kita, gimana bulan lain? Bener nggak? Gitu. Jadi kayaknya harus mulai pelan-pelan tradisi dirubah ini. Mau puasa pusing mikirin angginan, mikirin dodol, mikirin iya. Iya kan ya. Rumah belum dicet, apalagi mertua dijawab buat pulang kampung. Oh ya. Nah itu urusan dunia itu kayak nggak ada habis-habisnya. Gitu. Ya kalau ada duit sih itu disiapin ini mungkin sebelum Ramadan lah. Baju-baju aku mau beli yang putih kayak atau apa. Jangan sampai lagi puasa-puasa ke mall. Ketemu pelayannya begitu dan ada nggak mall yang dandanannya rapet? Ada. Pusing lagi puasa. Iya, nggak dilihat, ngadepin. Kalau merem takut nabrak. Gimana? Ini berarti yang beriman takdir. Alasan itu ini beriman takdir. Nemunya begini, alasan ada itu. Beriman kepada takdir. Nemunya kayak gini, ada alasannya. Ya Allah. Alasan darurat, tahu darurat gitu. Jadi itu bagus sekalian misalnya ya persiapan mengisi Ramadan dari sekarang niatnya Pak ya. Keluarga kita misalnya anak-anak istri kita yang masih punya utang puasa ya dibayar. Orang tua kita dulu ya bapak leluhur kita ya itu karena ya zaman dulu makanya ya kayak ditajin ya. Sholat dicet biar pada wangi, kena semuanya itu persiapan ya secara zahiriyah ya tentunya perlu ya. Bulan suci persiapan rupiahnya apa? Rasul ngajarin kalau di bulan Sa'ban kayak begini gitu saya prakteknya kan juga banyak ya. Rasulullah itu banyak puasanya makanya. Jadi ada adaptasi dari Rajab, Sa'ban udah mulai tuh puasa coba-coba begitu. Tapi menjelang hari-hari yang menjelangnya Rasul nggak puasa. Besok nih kira-kira mau Ramadan, hari ini nggak puasa. Min 2 hari dah. Untuk membedakan itu antara Ramadan atau enggak. Tapi kesini kebanyakan puasanya. Misalnya supaya adaptasi. Jangan kaget, hari pertama nggak bisa taraweh. Orang itu puasanya puasa ngancep. Iya, udah apa yang kumpulin? Ya penuh semeja itu. Masalah. Pertama rasa Sabtu. Kopi itu dari pertama. Kopi ya. Kopi itu. Ya kopi orang ngopi. Pokoknya ngopi sehari berapa kali? 3 kali dah. 3 kali dah, 3 gelas tuh kopi itu. Standar 3 gelas. Standar 3 gelas mah. Iya standar dah. Kopi itu. Pagi sama 3 hormat nih. Kopi pagi bikin antuk. Siap. Ya Allah. Enggak apa-apa ya. Itu perlu, tapi jangan sampai kita berlebih. Nah, ini hari pertama udah kecembro dah. Udah kenyangan mengantukan, iya kan? Ya Allah udah muak mulu tuh angop lagi. Pes kenyangan. Ya Allah. Akhirnya rebah-rebahan. Bablasan lah. Jangan ya kalau bisa ya. Siapin aja, menyesuaikan kondisi fisik kita. Gitu. Apa dikumpulin kopi hitam, durian kalau suatu. Nangka. Begitu. Sengaja. Lopis apa aja banyak. Saya dikumpulin gitu ya nggak apa-apa sih tapi yang wajar berlebihannya akhirnya puasa kerepotan kebubungan tadi besoknya repot. Nah disiapin ya tadi yang al-istidad ruhi itu persiapan ruhiyah tadi itu maksudnya Rasulullah itu ngasih contoh dari sekarang itu latihan puasa maksudnya miskin boleh puasa pertengahan bulan boleh ya silakan ya kalau masalah Sa'ban itu silakan lah ya silakan mengevaluasi diri ya kita ini ya perlu juga mengevaluasi dalam hal beribadah kepada Allah ya kita evaluasi tahun lalu kayak apa sih persiapan ke depan apa yang kurang
Wah iya, tahun lalu saya alhamdulillah puasanya nggak bolong. Alhamdulillah perang juga nggak bolong. Gitu. Alhamdulillah hatam Quran setengah kali. Setengah kali. Setengah, oh, 1,5. Nah, ntar sama ketua besok tuh diumumin dapat bonus katanya mau raker nih, dapat ikut ya. Pokoknya nanti habis Ramadan di mana kita diumumin, ayo silakan yang hatam sekali. Nih, hatam sekali apa bonusnya? Beras 10 kilo sama minyak. Yang hatamnya 2 kali apalagi begitu. Bisa ada semangat begitu ya, meningkat supaya ibadah kita meningkat dari yang wajib-wajib. Karena apa Bapak sekalian? Ramadan itu ibadah yang sunnah pahalanya sama yang wajib. Tuh, kalau sayang banget. Ibadah yang sunnah kita ngasih makan orang yang buka puasa, pahalanya sama orang yang puasa. Sayang banget kalau kita nggak bersungguh-sungguh dari sekarang. Ya. Itu makanya ilmu yang selama ini diapain? Dipelajari, diamal. Nah, begitu. Kalau ilmu nggak diamalkan, nggak ada artinya. Lebih cakep orang yang berilmu beramal daripada ilmu doang teori dulu. Cuma teori ilmu, konsep doang, nggak ada prakteknya. Nah, itu diamalkan. Bukti ilmu kita bermanfaat itu diamalkan. Bukti ilmunya itu diamalkan, ada perubahan dalam dirinya. Ada simbol-simbol perubahan soleh, perubahan bertakwa. Kelihatan dari wajahnya, dari aktivitasnya, maaf, dari bergaulnya, dari cari rizkinya, dari apa? Membina rumah keluarganya. Itu akan kelihatan. Allah akan bimbing semuanya itu ya. Karena semuanya Allah yang menggerakkan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Semua Allah yang menggerakkan. Ngaji itu nggak bisa dipaksa ini. Kita ngumpul ada kesadaran kita ingin ngaji gitu ya. Karena butuh rupiah kita ya. Itu harapannya. Mudah-mudahan insya Allah jamaah sekalian, kalau besok ada mau raker, nanti ada program-program Ramadan atau masjid setahun, masjid cakep juga bagus. Program ini juga mungkin nanti akan bermanfaat untuk jamaah, untuk masyarakat dan umum ya. Silakan nanti apa sih peran kita yang kita mampu kita ambil, gitu bisa dipahami ya. Apa sih peran kita yang bermanfaat? Mungkin ada maaf dengan ilmunya, ada dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan mengajak kepada teman-teman lingkungan kita, dengan memberi contoh dengan keluarga kita, itu luar biasa. Saya nggak bisa sampaikan, semoga ya kita ini rasa-rasanya itu kalau ditimbang-timbang mudah-mudahan nanti itu tiba waktunya itu rasanya ditimbang itu minimal 1 dah. Syukur banyakkan kebaikannya begitu, ya kan? Garisnya itu jangan sudah dulu garis dibangun garis terus, paling enggak segini dah. Syukur naik gitu tuh. Kalau di bawah standar terus, lah di jumlah masih minus ini. Bagaimana ini masih minus begini nih? Banyakkan negatifnya positifnya. Nah repot kalau kayak gitu. Karena apa? Minggu ini sebentar, yang lama dan abadi nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf bila ada khilafan, saya akhiri aqul qul astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.